Coba kita membayangkan Nusantara di abad kedua atau 1900 tahun yang lalu. Bisakah sahabat membayangkannya? Di abad kedua di Nusantara hingga abad ke-8, dalam catatan pedagang Tiongkok, agama di Nusantara adalah Buddha dan Hindu. Di abad ke-13 sekitar tahun 1270-an, Marco Polo mencatat agama di Nusantara adalah Hindu. Cheng Ho datang ke Nusantara di tahun 1430-an, agama Nusantara Hindu di Jawa, agama Buddha di Sumatera bagian selatan. Ketika Portugis datang ke Nusantara di tahun 1570-an, juga ketika Belanda datang ke Indonesia di tahun 1590-an, agama Nusantara yaitu Islam, terutama di wilayah Sumatera dan Jawa. Hal ini banyak jadi pertanyaan sejarawan dunia. Bagaimana dalam 100 tahunan merubah agama di sebuah wilayah dengan cepat, tanpa perang, tanpa tumpah darah? Maka dalam catatan dongeng dari mbah-mbah saya dulu adalah para wali itu datang dengan soft, dengan pencampuran budaya dengan kendali ekonomi. Ada perjanjian logam di mana emas adalah alat tukar di Nusantara yang dikendalikan oleh para wali dan saudagar muslim. Komunitas syarikat dagang Islam itulah yang dengan cepat mengendalikan ekonomi wilayah Nusantara, khususnya Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dengan soft power, kelenturan para wali songo memainkan budaya dengan akulturasi yang tepat, dengan kekuatan emas dan perdagangan. Faktanya dalam 100 tahun wilayah Nusantara kemudian didominasi beragama Islam. Di sini ada sebuah kata kunci, yaitu emas. Sahabat, kita lompat sebentar ke zaman sekarang. Minggu lalu saya ke Jogja mengadakan acara rebuan. Ada 2 peserta yang komen, "Kok baru bilang sekarang, Pak? Kalau tahu minggu lalu saya bisa belajar gratis, dapat ilmu, duit nggak hilang malah nambah." Juga ada peserta yang mau menikah dengan modal 40 juta. Dia mengatakan, nah ini solusi. Daripada biaya nikah 30 juta dan mas kawinnya 10 gram, mending mas kawin 40 gram, biaya nikah 30 juta. Ya menjaminkan emas tadi. Jadi informasi apa yang anak-anak itu dapatkan? Informasinya adalah gold revolution. Dinaran convert account atau dinaran akun konversi adalah fitur yang Anda dapat gunakan dalam menyimpan emas tanpa berat gramasi emas Anda berkurang. Anda bisa menggunakan sampai 80% nilai emas Anda dalam rupiah dengan gramasi emas Anda utuh di rekening dinaran. Dengan kenaikan nilai emas ke depannya, maka rupiah Anda akan utuh kembali, bahkan lebih. Jadi ngapain mesti jual emas? Pakai akun konversi saja. Sahabat, bayangkan ilustrasi ini. Anda membuka akun dinaran senilai 10 juta, di mana dalam akun dinaran Anda akan mendapatkan gramasi senilai 10 gram. Jika nilai emas hari itu adalah 1 gram, misalnya 1 juta. Karena Anda memerlukan dana, tidak perlu emas Anda jual dan ambil rupiahnya. Katakan Anda perlu 2 juta. Anda tidak perlu mengambil emas 2 gram dan mentransfer 2 juta rupiah. Tidak perlu. Gunakan fitur konversi akun, di mana gramasi emas tadi tetap 10 gram dan uang 2 juta tadi Anda transfer atau Anda ambil dengan jaminan gramasi emas Anda. Kita jelaskan. Pakai fitur DCA konversi akun, gramasi tetap utuh, Anda pinjam saja rupiahnya, menjaminkan emas Anda. Kita lanjut. Ketika Anda mengambil 2 juta, kapan nyicilnya? Tidak perlu nyicil, karena kalau nanti nilai emasnya naik, rupiah Anda juga ikut naik. Kalau mau diambil fisik emasnya, tinggal settle atau dilunasi pinjaman dana tadi. Pasti bertambah rekening Anda karena emasnya nilainya meningkat. Kapan naiknya? Katakan dalam 5 tahun ke depan, mungkin saja harga emas 1 gram adalah 2 juta rupiah. Emas Anda dari 10 gram nilainya jadi 20 juta. Pinjaman Anda hanya 2 juta rupiah saja, masih lebih kan? Adakah bunga yang dibebankan atas pengambilan dana 2 juta rupiah dari akun DCA? Tidak ada. Adakah batas waktu kapan mengembalikannya? Juga tidak ada. Jadi DCA, dinaran convert account atau dinaran akun konversi, itu sebuah fitur yang bisa digunakan oleh member dinaran untuk menggunakan rupiah hingga 80% dari nilai emas yang tersedia tanpa mengurangi jumlah emas tersebut yang disimpan. Sahabat ingin mengetahui lebih lanjut, hubungi WA di 0813 9802 0145. Peace.